Aku sampai namain di telepon aku ini Cepu, Bajer Tobat, Bajer Tobat. 3 orang yang sudah gerah dengan disuruh berbuat jahat. Bayangkan, saking sadisnya, orang jahat aja tahu. orang orang jahat aja takut disuruh jahat terus. Baru tahu nih kalau si salah satu yang suka kasih Jumat berkah kepada buzzer ini, ternyata dia mengasih Jumat berkah nih ke yang ditangkap 2 ini. Ternyata dia juga yang disuruh menghancurkan dia oleh si Mahadalang. Makanya melek itu ngomong orangnya bahwa dia itu juga dulu pernah disuruh menghancurkan skincare lu dan klinik lu. Kok lu sekarang jadi bergabung sama dia? Bangun yuk. Tersesat dia. Kaget aku, syok. Ternyata dulu ya skincare dia itu yang dihancurkan, itu yang pernah di black campaign terus dilapor-laporin polisi kemana-mana, itu suruhan dia. Ngeri. Nah sekarang dia jadi dalang, tunduk sama Mahadalang. Padahal si Mahadalang ini dulu ngancurin dia. Panas sampai otak aku. Panas. Coba deh melek. Coba kamu hidup adem ayem aja. Padahal dulu lagi ngedenger nasihat aku, selalu ada apa-apa cerita sama aku nasehatin. Kenapa silau ya? Karena ngelihat linknya itu gaul sama pejabat ini itu, foto sama pejabat ini itu. Nggak dianggap dia di situ. Nggak dianggap, malah dikatain OKB, begitu memang OKB. Bener, beberapa orang yang aku tegur ya, ngapain sih main-main sama dia? Bahaya tahu dia ini. Koordinator ini nih orang macam, sudahlah kak biarin aja namanya OKB gitu. Coba seandainya dia itu tahu di belakang itu lu tuh digibahin. Bulgar. Aku mau rolek kamu itu mana? Bagus banget. Gimana di sana pasti ini dingin banget ya. Tunggu nih netizen, aku lagi ngoceh-ngoceh tentang buzzer karena aku kepengen ini tuntas. Udah bosan ngelihat huru-hara skincare ini. Kepengen ini tuntas ya. Kira-kira dalangnya masuk nggak ya? Harus masuk lah. Bongkar rahasia, bongkar, karena aku tuh orangnya nggak tahan pegang rahasia lama-lama, dikit-dikit. Dikit-dikit aku sepil. Kalau kalian tahu nih, mata batin kalian tahu siapa yang aku maksud itu, kalian kasih tahu ya. Kalau kalian kasihan dan sayang sama dia, kalau dia itu adalah idola kalian, kasih tahu ya bahwa si Mahadalang ini pernah menyuruh si buzzer-buzzer ini. Kan dibilang dia sudah minta maaf, dia ternyata tidak seperti itu. Yang satunya malah yang jahat. Melek ya, tetap aja dia jahat sama lu, tetap melek. Tidak ada pembenaran untuk orang-orang yang pernah dia masuk ke dalam rumahnya, dia bermain bercengkrama di situ. Kena kan lu sekarang. Waduh, bener. Aku tuh kesel banget karena aku tuh sayang banget sebetulnya sama dia. Aku sayang banget sama dia, aku bangga tadinya sama dia. Kok dia begini? Depannya Hermes sandal buat ganjel dan rak perform. masih karena sendal Hermes yang plastik itu kan melengkung, jadi aku suruh ganjel biar begini, biar tegak. Yang di dalam kenapa nggak bongkar aja ketimbang dia nanggung sendiri? Nggak tahu, yang di dalam itu banyak ditutupin, banyak nggak taunya, makanya aku bilang dia korban. Banyak nggak tahu, dia itu banyak nggak tahu apa pembicaraan di belakang dia tuh banyak nggak tahu. Aku semakin tahu semakin kesian. Ya walaupun aku gedek sama dia ya, semakin kasihan, semakin tahu pembicaraan di belakang dia itu. Oh gila ya, ternyata skenario-nya begini. Waduh gila ya, kasihan loh. Makanya fans-fans yang udah di dalam ini, kalau kalian sayang sama fans kalian itu jangan marah sama aku atau marah sama Reza Gladys. Yang kalian harus marah itu Mahadalang. Bodoh kalian ya. Sumpah, emosi aku karena aku pagi-pagi nih aku liatin ya. Aku dikasih info lagi sama buzzer Tobat. Aku sampai namain di telepon aku ini Cepu, Bajer Tobat, Bajer Tobat. 3 orang yang sudah gerah dengan disuruh berbuat jahat.
Bayangkan, saking sadisnya, orang jahat aja tahu, orang orang jahat aja takut disuruh jahat terus. Beneran. Nih aku spill aja katanya ya, yang berwajah ini nih namanya Indah katanya. Nah, aku nggak tahu dia ini siapa, tapi jangan dipikir aku nggak tahu ya netizen. Tentulah aku tahu. Dari mana taunya? Dari mereka juga, ya. Jadi makanya bapak-bapak polisi, udahlah aku udah tahu semua. Jangan itu dilindungin ya. Nanti kalau dilindungin aku sepil ini semua biar masyarakat aja mengadili apa yang aku tahu. Anak aku telepon. Ya sayang mami. Mami di kantor nak. Ade di mana? Wah, mami ada meeting jam 10 harusnya. Ade mau ikut mami nggak? Mau ngapain? Oh, dia udah tayang. Oh my god. Mami mau dong ikut nonton. But not today. Ya, ada di Netflix nggak nanti? Gitu. Aku komen tuh di feed dia, aku komen di feednya Miha. Dia ibaratnya kayak anjing lewat ngegonggong, begitu aku balik ini aku bales, kabur dia. Nggak usah sok jago nyariin, suruh dia masuk ke sini, suruh live bareng sama aku. Tiba-tiba alus Bu Fit anaknya telepon. Iya, aku nggak berani guys ngomong begini di telepon di depan anak aku soalnya nggak pernah ngeliat aku live, jadi aku makanya guys, surga itu di bawah telapak kaki ibu, karena anak itu harus ngikutin langkahnya ibu kemana. Ini aku sebenarnya nggak mau banget nih begini nih, tapi kepala aku dibawa-bawa ya, jadi aku sekalian deh. Senang banget lihat Kak Fitri ngomong sama anaknya. Iya, aku tuh sama anak aku itu udah jiwa raga aku banget. Aku nggak pernah seumur hidup anak-anak aku nggak pernah aku marah sama mereka. Kamu bisa tanya, nggak pernah ya. Aku kalau aku nggak suka dengan caranya, pasti aku tunggu momen yang tepat, kasih tahu baik-baik. Nanti mau sebelum tidur dia denger kok. Pokoknya guys ya, jangan pernah kita sebagai ibu itu mengeluarkan kata-kata menyakitkan, karena itu akan membekas di hati anak. Apalagi main tangan. Jangan ya. Jangan ya, nggak boleh kita marahin anak itu dengan kata-kata kasar yang kira-kira akan nyakitin hati dia. Itu membekas di hati. Misalnya dasar lu, tolong, misalnya bodoh lu, itu nggak boleh ya. Jadi kamu itu mulut ibu itu kan apa tuh namanya itu, mulut ibu itu kan seperti doa ya. Kalau kamu ngomong anak kamu tolol ya, nanti anak kamu tolol dan itu membekas di hati dan pikiran. Nggak boleh ya.